Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan minggu ini untuk analisis laporan keuangan kita akan membicarakan tentang analisis keputusan investasi modal. Langsung saja, investasi merupakan penanaman kembali dana yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan akan mendapatkan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa mendatang. Investasi merupakan komponen penting di dalam membentuk nilai perusahaan karena adanya harapan profitabilitas yang lebih tinggi di masa mendatang. Oleh karena itu, keputusan investasi merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan menyangkut kebutuhan dana yang digunakan untuk mendanai investasi dan prospek investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Untuk menganalisis kelayakan suatu proyek investasi, diperlukan suatu analisis yang bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya proyek investasi tersebut didanai. Klasifikasi proyek investasi. Secara umum, perusahaan mengklasifikasikan proyek investasi ke dalam kategori sebagai berikut. 1. Penukaran. Investasi untuk menukar peralatan produksi yang telah usang dengan yang lebih baru. Kedua, penghematan biaya. Investasi untuk menggantikan peralatan tua namun masih bekerja dengan peralatan baru yang lebih efisien. Pembiayaan untuk program-program pelatihan yang ditujukan untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan pengeluaran untuk memindahkan fasilitas produksi ke wilayah tempat di mana tenaga kerja dan bahan baku lebih murah. Ekspansi output pasar dan produk-produk tradisional. Investasi untuk memperluas fasilitas produksi sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan atas produk-produk tradisional perusahaan dalam pasar tradisional atau pasar yang telah ada saat ini. Klasifikasi proyek investasi. Yang keempat ada ekspansi pada produk dan atau pasar baru. Investasi untuk mengembangkan, memproduksi dan menjual produk baru dan atau mempunyai pasar baru. Regulasi pemerintah. Investasi yang dikeluarkan untuk menyesuaikan dengan regulasi pemerintah. Hal ini meliputi proyek-proyek investasi yang diwajibkan untuk memenuhi regulasi mengenai kesehatan dan keselamatan, pengendalian polusi, dan menaati kewajiban-kewajiban legal lainnya. Adapun metode penilaian investasi, metode Accounting Rate of Return atau ARR. ARR merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Mohon maaf, ini nanti saya akan benarkan. Jadi ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi kali 100%. Nah, untuk metode penilaian investasi, metode payback period, PBP merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara menghitung jangka waktu suatu investasi untuk menutup kembali semua pengeluarannya dengan menggunakan aliran kas yang masuk. Secara matematis, rumus untuk menghitung PBB adalah sebagai berikut. PBB adalah investasi awal dibagi arus kas masuk dikali 1 tahun. Metode penilaian investasi, metode net present value. Metode net present value merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi yang mempertimbangkan nilai waktu uang. Secara matematis, rumus untuk menghitung PBB adalah sebagai berikut. Mohon maaf, itu untuk net present value harusnya ya. Sama dengan present arus kas investasi dikurang present value investasi. Contoh, diketahui nilai residunya adalah 0. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode penyusutan garis lurus. Tingkat suku bunganya 15%, data arus kasnya sebagai berikut.
Hitunglah ARR, PBP, dan NPV. Kita hitung ARR dulu. Depresiasi A sama dengan 90 juta dibagi 3 karena 3 tahun sama dengan 30 juta. Laba setelah pajak proyek A seperti ini. Rata-rata laba setelah pajak proyek A 30 juta dibagi 3 sama dengan 10 juta. Maka rata-rata investasi proyek A sama dengan 90 juta ditambah 60 juta ditambah 30 juta ditambah 0 dibagi 4 sama dengan 45 juta. Depresiasi proyek B. Depresiasi B-nya adalah 120 juta dibagi 3 sama dengan 40 juta. Laba setelah pajak proyek B adalah sebagai berikut. Maka rata-rata laba setelah pajak proyek B 30 juta dibagi 3 sama dengan 10 juta. Rata-rata investasi proyek B 120 juta ditambah 80 juta ditambah 40 juta ditambah 0 dibagi 4 maka 60 juta. ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi kali 100%. Maka untuk ARR A sama dengan tadi 10 juta yang di sini dibagi 45. Maka 22,22%. Sedangkan ARR B 10 juta yang di sini 10 juta yang di sini dibagi 60 juta dikali 100% sama dengan 16,67%. Payback period atau PBP. Payback period A tahun 90 tadi dan ini di tahun pertama 40 jadi 50, 50, 40, 10 dan yang ketiga adalah 40. PBBA sama dengan 2 tahun ditambah 10 juta dibagi 40 juta dikali 12 sama dengan 2 tahun 3 bulan. Sedangkan payback period B untuk proyek B 120 dikurang 170 juta sama dengan dikurang jadi 50 juta. Tahun kedua 50 juta sama dengan 0. Maka oke, ini terlewat. Nanti kita bisa cek lagi. Caranya seperti ini. Carinya ya. Berarti PBBB sama dengan berapa? Nah, berarti dua tahun kita coba samain. Nah, di sini sisanya 10 tapi di sini sisanya habis sih, berarti harusnya habis. Nanti kita coba ya. Nah, untuk net present value proyek A, present value arus kas. Nah, di sini 90 juta dikali 1 tambah 0,15 pangkat 0, maka 90 juta kali 1 sama dengan 90 juta. NPV present value arus kas dikurang present value investasi, maka 91.329.000 4,68 dikurang 90 juta sama dengan 1.329.000. Untuk proyek B-nya adalah present value arus kas tahun arus kas. Di sini 170 juta, 250 dan 30. Nah, ini adalah totalnya 118 juta. Nah, present value investasinya adalah 120 juta. Sama kayak tadi jadi 120 juta. NPV-nya adalah present value arus kas dikurang present value investasi. Totalnya adalah 118 dikurang 120 yaitu 1.597.764. Nah, capital rationing ini sebagai mention aja pada suatu ketika manajer perusahaan dihadapkan pada persoalan jumlah proyek yang memenuhi kriteria minimum yang ditetapkan adalah lebih banyak dibandingkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan.
Tujuan utama perusahaan melakukan capital rationing adalah untuk memilih proyek-proyek yang akan memberikan keuntungan yang tinggi bagi perusahaan. Pemilihan proyek-proyek investasi ini dilakukan dengan cara mencari proyek-proyek investasi yang memiliki net present value yang tinggi. Oke, terima kasih.